Hai sobatku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali meneruskan perjalanan langkah kaki aku di dalam penelusuran situs-situs sejarah dan tempat-tempat terindah di bumi Nusantara. Kali ini jejak langkahku tiba di sebuah kabupaten yang sangatlah indah dan sangat nyaman, yaitu Kabupaten Karanganyar yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini sambil menikmati perjalanan aku, sepanjang perjalanan aku akan mensejarahkan bagaimana tentang asal-usul daripada Kabupaten Karanganyar ini. Pada setiap hari ulang tahun Karanganyar, jajaran Muspida di wilayah daerah ini senantiasa berziarah ke sebuah makam, yaitu makam Nyi Ageng Karang. Lantas siapakah Nyi Ageng Karang ini? Ternyata sejarah Karanganyar ini tidak bisa lepas dari cerita Nyi Ageng Karang, yang mana makamnya ada di Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Karanganyar. Dari cerita sejarah, berawal dari pertemuan Nyi Ageng Karang dengan Raden Mas Said, di mana Nyi Ageng Karang ini sendiri adalah istri dari Pangeran Diponegoro dari Keraton Mataram di Kartosuro Sukoharjo. Dan sejarah pun mencatat bahwasannya suami dan istri itu berjuang melawan Belanda, dan bahkan Nyi Ageng Karang membentuk sebuah laskar, yaitu Laskar Perempuan. Dari berbagai cerita ataupun dari sumber, Nyi Ageng Karang juga dikenal sebagai Raden Ayu Diponegoro atau Raden Ayu Sulbiah. Dia adalah istri Pangeran Diponegoro, dan setelah Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda dan diasingkan ke Afrika Selatan, maka Nyi Ageng Karang mengasingkan diri di hutan belantara. Dan cikal bakal Karanganyar adalah Nyi Ageng Karang yang bertapa di hutan setelah suaminya ditangkap penjajah Belanda. Dan singkat cerita, Nyi Ageng Karang ini bertemu dengan Raden Mas Said. Nah, Raden Mas Said ini cucu Nyi Ageng Karang, dan mereka bertemu di padepokan Nyi Ageng Karang. Sebagai tuan rumah, Nyi Ageng Karang menjamu cucunya yang juga dikenal sebagai Pangeran Sambernyowo, di mana julukan itu diberikan kepada Raden Mas Said karena kelihayan dan kedikdayaan dari Raden Mas Said di dalam mengalahkan tentara Belanda. Pada saat itu, Nyi Ageng Karang menyuguhkan jenang bekatul dan burung tekukur, di mana Raden Mas Said tidak menyadari bahwa Nyi Ageng Karang sedang mengajarkan filosofi perang melawan tentara Belanda, ya lewat suguhan yang disajikan tersebut. Raden Mas Said menyantap jenang bekatul. Dia menyendok jenang dari tengah. Diceritakanlah bahwa Raden Mas Said kepanasan. Nah, Mas Said kalau makan jenang bekatul itu dari tepi lalu berlahan ke tengah. Kurang lebih seperti itulah yang dituturkan Nyi Ageng Karang kepada Raden Mas Said. Dan filosofi itu pun sama dengan strategi di dalam melawan tentara Belanda. Nyi Ageng Karang menyarankan Raden Mas Said menyerang tentara Belanda dengan strategi gerilya. Nah, burung tekukur yang juga disuguhkan kepada Raden Mas Said memiliki makna yang berbeda. Di mana diuraikan dalam cerita sejarah Nyi Ageng Karang menerima wangsit saat bertapa. Dari isi wangsit itu kurang lebih menyatakan barang siapa memakan burung tekukur akan menjadi raja. Raden Mas Said pun menjadi raja, yakni Raja Mangkunegaran pertama. Raden Mas Said juga menuturkan tempat pertemuan itu akan menjadi keramaian zaman. Dia menamai Karanganyar karena merasa mendapat pencerahan baru.
Diceritakan pula Nyi Ageng Karang meninggal dan dimakamkan di barat Masjid Tegal Gede Karanganyar, di mana perluasan masjid membuat makam bergeser sedikit 2 km pada saat ini dari lokasi makam Nyi Ageng Karang yang berada di tengah perkampungan. Namun ada dua versi tentang asal-usul daripada Kabupaten Karanganyar yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah ini, di mana ibu kota Kabupaten Karanganyar ini adalah Kecamatan Karanganyar sendiri yang terletak sekitar 14 km dari sebelah timur kota Solo, di mana wilayah Karanganyar berbatasan dengan beberapa daerah seperti Kabupaten Sragen Utara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi di bagian timur, Kabupaten Wonogiri di bagian selatan, serta Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, dan Kabupaten Sukoharjo di bagian barat. Dan sejak awal terbentuknya menjadi wilayah Kabupaten Karanganyar telah mengalami berbagai peristiwa sejarah yang menarik untuk diketahui, dan beberapa di antaranya terkait dengan asal-usul nama dan sejarahnya. Dan ada dua versi ya teman-teman, bagaimana tentang sejarah daripada terbentuknya Kabupaten Karanganyar. Yang satu adalah versi tentang Padepokan Nyi Roro Karang yang sudah saya ceritakan, dan kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya Raden Mas Said memberikan nama kabupaten ini berdasarkan dari singkatan wangsitnya, yaitu Kawibawaan Rangkepan Wahyu Sino Amfar ataupun Fana. Sejarah daripada Kabupaten Karanganyar sebelum menjadi wilayah Kabupaten Karanganyar berbentuk dari struktur pemerintahan desa pada masa perjuangan Raden Mas Said di tahun 1741 hingga 1757 Masehi. Pada waktu itu, Raden Mas Said dikenal sebagai sosok Pangeran Sambernyowo yang menjadikan beberapa daerah kekuasaannya sebagai pusat perlawanan ataupun pusat melawan terhadap Belanda. Beberapa daerah yang dijadikan sebagai pusat perlawanan diantaranya adalah daerah Ngelaroh yang ada di Kabupaten Wonogiri, daerah Sembuyan, dan daerah Mateseh yang kemudian menjadi titik sejarah dan awal dari proses pertumbuhan pemerintah. Sementara untuk Kabupaten Karanganyar ini sendiri diresmikan menjadi dua wilayah kabupaten bersama dengan dua kabupaten anom lainnya, yaitu Kabupaten Anom Wonogiri dan Kabupaten Anom Malang Jiwa yang berada dalam wilayah pemerintahan Kadipaten Mangkunegaran. Pada awal pemerintahannya, setiap Kabupaten Anom termasuk pada Kabupaten Anom Karanganyar dibentuk kantor urusan pemerintah, di mana di sini ada kantor urusan pengadilan, kantor urusan kepolisian, dan kantor urusan perkebunan. Hingga pada kemudian hari di tahun 1917 dibentuklah dua kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri. Dan tidak lama setelahnya, pada tanggal 18 November 1917, Kanjeng Gusti Pangeran Arya Mangkunegaran yang ke-7 melantik Harjo Hasmoro sebagai Bupati Karanganyar yang pertama. Dan untuk mengembangkan wilayah pemerintahannya, pada tahun 1923, Kabupaten Karanganyar kemudian membagi wilayahnya menjadi 3 bagian kawedanan yang terdiri dari 14 wilayah kapanewon ataupun kecamatan, yaitu Kawedanan Karanganyar sendiri, Kawedanan Karangpandan, dan Kawedanan Jumak Polo. Dan memasuki awal kemerdekaan, Kabupaten Karanganyar mengalami pertambahan wilayah hingga terdapat 3 wilayah kapanewon yang masuk bagian kabupaten. 3 kapanewon tersebut adalah Kapanewon Malang Jiwan dan sekarang menjadi Kecamatan Colomadu ya teman-teman, dan Kapanewon Kaliyoso yang sekarang menjadi Kecamatan Gondangrejo, dan Kapanewon Jenawi.
Nah, inilah teman-teman tentang sejarah bagaimana terbentuknya ataupun asal usul dari Kabupaten Karanganyar yang sangat indah ini, di mana di sini teman-teman semuanya yang mau berkunjung ke Karanganyar pasti akan terpesona dengan keindahan panorama di Kabupaten Karanganyar ini. Oh iya teman-teman semuanya, selain keindahan panorama alamnya di Kabupaten Tawangmangu ini, benar-benar banyak sekali tempat-tempat agrowisatanya teman-teman. Objek wisatanya luar biasa banyak, dan yang terdaftar saja kurang lebih ada 78 objek wisata di Karanganyar ini yang sangat fantastis untuk teman-teman kunjunginya, yaitu di Ndelawu Presdrojo terletak di Purworejo di Kecamatan Ngargoyoso. Ada agrowisata Jambu Helena berada di Desa Candi Jatirejo, Kecamatan Ngargoyoso juga ya teman-teman, dan ada agrowisata Amanah di Jalan Raya Solo Tawangmangu kilometer 34 di Karangwetan, Kecamatan Karangpandan, dan ada agrowisata Jambu Merah Puja di Desa Candi Jatirejo, Kecamatan Ngargoyoso. Ada Sondokoro di Jalan Mangkunegaran Bojonegoro Nglande Wetan Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, dan ada lagi kebun jambu merah di wilayah daerah Kemuning Ngargoyoso, Kemuning Karanganyar juga ya teman-teman, semuanya di Karanganyar. Ada air terjun Grojogan Sewu di Jalan Tawangmangu, Desa Beji, Kecamatan Tawangmangu, dan ada Puncak Lawu via Cemoro Kandang, Gondosuli Kidul, Gondosuli Tawangmangu. Ada juga Puncak Lawu via Ceto atau Ceto Gumeng Jenawi, dan ada juga di New Sekipan, ada desa Sekipan yang berada di bumi perkemahan Sekipan, Desa Kalisoro Tawangmangu, dan ada area hutan di Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar juga. Dan masih ada juga yang kemarin pernah aku up juga ya, ada air terjun Jumok yang ada di Jalan Deka, Jalan Berjo Gandu Berjo, Kecamatan Ngargoyoso juga. Ada air terjun Parangijo di Jalan Munggur Raya di Minggur Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso. Ada Ndelawu Fak berada di Bularjo, Gondosuli Kidul di Gondosuli juga. Dan ada Kabupaten Karanganyar 14, ada Lembah Katresnan, area sawah Gumeng Jemawi, dan ada Lawukem yang berada di Jalan Raya Mateseh, dan ada area hutan Gondosuli, masih berada di area hutan Gondosuli ya yang Lawukemnya ya. Dan ada juga Senatah Espentur Gadungan yang terletak di Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso juga. Dan ada Bukit Ganduman di Kadipekso Gumeng Jenawi, dan ada wisata alam Grojogan Sewawar Sedinding di Jalan Trengguli Jenawi, sekarang berada di Trengguli Jenawi. Dan ada Gua Sari River Tubing di Jalan Ngeratan Wetan. Ada juga Bukit Mongkrang, itu berada di Lapangan Telogondringo, Gondosuli juga. Dan ada Gunung Gamping atau Gamping Bandar Dawung berada di wilayah dari Kebun Teh Kemuning Sumbersari. Ada Sabta Tirta Pablenan di Jalan Jokosongo di Argotiloso Pandeblelangan Matesih. Dan ada juga di sana ada Telaga Madirda di daerah wilayah Ngargoyoso juga, dan ada Tenggirpak di daerah Tambak Berjo, Kecamatan Ngargoyoso. Ada Lawu via Tambak di daerah Kecamatan Ngargoyoso juga. Ada Wana Wisata Gunung Bromo di Mojogedang Pelet Gedong, dan ada Gua Cokro Kembang Bonglot, dan ada juga Gua Telorong Kebun Lempong. Ada Pasar Wisata Tawangmangu di Jalan Raya Mateseh Tawangmangu. Ada Bukit Sekipan Kampung Halloween di Sekipan Keramat Kalisoro, dan ada Sendang Pesungan. Ada Kampung Karet, ada Taman Wisata Balai Kambang, ada Rumah
Siri Indonesia, ada kolam renang Sumber Mulia, dan masih banyak ya teman-teman yang tidak saya sebutkan keseluruhannya. Sekitar ada 78 tempat agrowisata yang bisa teman-teman semuanya kunjungi di wilayah Kabupaten Karanganyar ini. Nah, demikian teman-teman semuanya perjalanan aku hari ini. Terima kasih udah mengikuti perjalananku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.